Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama-tama, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bermuajahah di ruangan SD3 dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk yang selanjutnya, perkenankanlah saya di sini, Bapak Ibu guru semua, memberikan pengimbasan atau diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sendiri, Rema Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Ya, mari kita belajar bersama. Nah, di sini bukan saya yang paling bisa, karena saya yang paling dulu, tetapi kita sama-sama belajar, dan yang paling penting yaitu kita berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini topik yang mau saya ambil yaitu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, kita nanti akan mengenal yang namanya restitusi. Adakah Bapak Ibu guru yang sudah mengetahui apa itu restitusi? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, yang terakhir yaitu keyakinan kelas, dan kita gunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, di sini kita adalah sharing ya Bapak Ibu. Jadi kita berbagi pengalaman dan pembelajaran yang telah panjenengan dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep ini. Oh, ternyata sebelum saya dapat diseminasi dari Bu Fema, saya sudah menerapkan konsep-konsep ini. Ternyata tidak kita sadari kita sudah menggunakannya. Nah, ini mari kita perjelas. Nah, di sini latar belakang yang saya ambil yaitu pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini karena kita itu belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, bagaimana? Yaitu agar nantinya murid-murid itu memiliki karakter. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu tidak mengutamakan kecerdasan mereka. Yang diutamakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan nyanyi bareng-bareng ya. Di sini peran seorang guru itu sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah karakter. Nah, dari menciptakan sebuah karakter, maka akan menciptakan sebuah disiplin positif. Nah, dari terciptanya disiplin positif di sini, maka akhirnya akan menjadikan kebiasaan. Nah, seperti yang sudah diaturkan Bapak Kepala tadi, akhirnya akan menjadi budaya positif di sini ya. Nah, namun untuk menciptakan semua ini nanti, semua ini kita tidak bisa sendiri. Nah, saya tidak bisa sendiri. Nah, seorang guru saja tidak cukup. Tetapi kita harus tadi apa? Nah, kita
kita harus saling berkolaborasi dengan sebuah pihak, semua pihak, dari semua pihak yang ada di sekolah. Nah, kita harus saling bersinergi. Ya. Nah, sebelumnya karena tadi kita yang akan kita bahas nanti adalah tentang profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru sudah mengenal profil pelajar Pancasila, dimensi profil pelajar Pancasila? Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Berdiri gitu Bapak Ibu. Sudah siap? Tangannya semuanya bergerak. Nah, guru penggerak harus bisa menggerakkan tangannya. Santai mawon. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebudayaan global, tetangga yang mandiri, kreatif dan bermalaikti. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebudayaan global, tetangga yang mandiri, kreatif dan bermalaikti. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya Allah, semuanya bagus ya. Akhirnya kita mengenal apa itu dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, di sini untuk yang pertama kita akan mengenal yang namanya perubahan paradigma belajar. Nah, apakah Bapak Ibu guru dulu sudah mengenal bagaimana pendidikan pada zaman kolonial Belanda? Adakah yang bisa menjawab? Pendidikan pada zaman kolonial Belanda waktu itu hanya diajari apa saja, Bapak? Bekerja, bekerja, berhitung, menulis, membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Betul sekali ya Bapak Ibu. Nah, di sini pada zaman kolonial Belanda pendidikan itu masih terbatas, ya. Terbatas. Rakyat hanya diajari secara sederhana itu calistung ya, calistung. Jadi hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya saja. Untuk apa deh ini? Untuk kepentingan kolonial Belanda. Nah, waktu itu hanya dipentingkan untuk kolonial Belanda. Namun pada saat itu pendidikan sudah berpusat pada siswa. Nah, pada saat itu sudah berpusat pada siswa untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin spiritual. Nah, pada saat itu sudah seperti itu ya. Nah, bagaimana pendidikan paradigma baru sekarang ini? Ini sudah merdeka ya. Nah, sama-sama yaitu berpusat pada siswa. Nah, di sini untuk mencapai kepentingan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, dari perubahan paradigma belajar di sini, nah dari zaman kolonial Belanda menuju paradigma baru, yaitu kita sebagai pendidik sudah dituntut, tidak dituntut lagi ya, tapi kita hanya menuntut untuk menuju
kebahagiaan siswa kita yang setinggi-tingginya. Nah, dari sini pembelajaran dengan paradigma baru ini sudah dirancang sedemikian rupa berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi diferensiasi itu memenuhi kebutuhan sebuah strategi yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi profil pelajar Pancasilanya ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pasti mengenal dari lagunya. Siapa? Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Saya membutuhkan satu guru untuk menjadi A dan satu guru lagi untuk menjadi B. Nah, tugasnya adalah kita cukup untuk yang A. Ini kita akan bermain melihat paradigma ya. Cobalah buka. Nanti untuk yang A itu adalah tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Tugasnya hanya mengepalkan salah satu tangan. Ya. Dan kemudian bayangkan bahwa Anda yang si A tadi itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Bisa dibayangkan? Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian tugas B, tugas A hanya mengepalkan, menjaganya. Kemudian tugas B, yaitu guru yang satunya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan A tadi. Teman B ini boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, atau boleh memarahi, terserah. Mau menggoda juga boleh, menggelitik boleh, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh maju Pak Hamid dengan Pak Wirat berdua. Nanti kalau menggelitik sama Putri nggak nyaman ya. Oke, kita akan yang A siapa? Oke, nanti 30 detik ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Kayak satu saya Pak. Bujuk dan buka. Iya. Kritik juga boleh. Kritik boleh. Boleh. Iya. Dari sopan itu. Iya. Gimana Pak? Nggak sopan Pak? Oh, nggak bisa. Cara lain Pak. Ada apa nih Pak di dalamnya itu? Iya. Siap. Itu. Juga begitu. Apa suka nih Pak? Makan ya? Kamu nyuri gitu. Kalau nggak nyuri, coba lihatkan ini barang apa. Jangan-jangan bukan punya kamu ini. Coba nanti bohong nih ya. Rahasia coba. Ini kalau ini ada isinya nggak? Kalau ada punya siapa?
Coba isinya apa? Kurasian. Ini bohong. Coba dibuka bohong nggak ya? Enggak. Nyuri gitu. Yuk. Ini bisa. Ini berkayanya mencuri. Coba barang itu dibuka, dilihat. Itu punya kamu apa punya orang lain? Ini saya ini. Apa? Kenapa kamu kok Pertahankan. Karena saya dari Pak. Sangat beda sekali. Ya. Nah ini saya nggak bisa merayu. Biar itu punya kepercayaan. Terima kasih Bapak. Bapak, silakan duduk kembali. Di sini sudah terlihat ya, bisa membayangkan ternyata Pak Wirat tidak bisa membujuk Pak Habib untuk membukakan kepala tangannya. Nah, di sini kita akan berdiskusi kegiatan ini dan coba menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini secara mandiri ya. Nah, didiskusikan boleh nanti setelah kita memiliki jawaban mandiri, kita bisa berdiskusi dengan rekan kita. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yang pertama, apakah Anda, ini untuk Pak Wirat, ini untuk Pak Habib, apakah Anda atau B, berarti untuk dua-duanya, dari Pak Habib dulu, membuka kepala tangan Anda, Pak Habib? Tidak. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasannya? Karena ini sangat berharga bagi saya. Iya, sangat berharga bagi saya. Oke, terima kasih Pak. Nah ini jadi alasannya karena sangat berharga. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Iya, saya menutupnya. Iya. Alasannya kenapa? Alasannya ini penting untuk saya. Iya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali? Saya. Saya. Berarti siapa? Nah, Saya sendiri. Iya. Betul sekali. Nah ini sebenarnya diulang nanti bergantian karena sudah waktunya mepet, jadi kita lanjutkan lagi. Nah, tanggapan refleksifnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, Pak Hafid ya, atau dirinya sendiri. Ini jawaban saya, yaitu dalam kegiatan cobalah buka, saya akan melakukan adalah tetap mengepalkan tangan saya sekuat tenaga saya, dan saya akan pertahankan kepala tangan saya dari bujukan orang lain. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh beliau Bapak Habib, karena di dalamnya terdapat apa Habib? Hal yang sangat penting atau sesuatu yang berharga ya, sangat berharga dalam hidup saya. Nah, yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka di sini adalah diri saya sendiri. Nah, di sini. Inilah konsep paradigma baru yang kita akan sampaikan. Di sini jadi kontrol diri itu sangat penting ya. Nah, di sini teori kontrol oleh William Glasser. Nah, di sini ada beberapa teori yang diberikan oleh Bapak William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi pertanyaan pemantik tadi untuk memantik kita di teori kontrol ini, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti Pak Wirat tadi, mau dibujuk, mau dirayu, mau seperti apapun, tetap tidak bisa memaksa. Ya, itulah ilusi guru mengontrol murid.
Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol sebagai usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku yang tertentu. Ini adalah bagian dari usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang pertama adalah ini yang akan kita bahas, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita nanti akan mengenal nilai kebajikan. Pertanyaan tematik lagi, ini hanya setuju atau tidak? Nah, saya tanya dari Pak Hari, monggo. Untuk yang pemantik pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak Pak? Secara dasar bahwasanya dalam pendidikan itu ada cara untuk memotivasi anak. Salah satunya adalah memberikan pujian, juga memberikan peringatan atau hukuman. Iya, betul. Jadi secara dasarnya bahwa saya setuju. Artinya hukum selama hukuman tersebut untuk meningkatkan dan membuat anak tersebut menjadi lebih baik. Artinya ya, saya setuju. Ya, setuju. Dari pertanyaan pemantik pertama, Bapak Hari setuju. Apakah yang lain juga setuju? Setuju. Untuk pemantik kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Setuju lagi? Nah, ini Bu, untuk pemberian hukuman kepada siswa tentunya adalah hukuman yang berilmu, artinya berkomitmen, artinya memberikan hukuman tersebut. Jadi memberikan hukuman yang bersifat fisik itu sebenarnya menurut pembelajar itu kurang pas. berarti tidak Jadi setuju. kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Oke, bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah setuju atau masih bimbang? Setuju atau tidak? Membersihkan halaman sekolah. Ya. Setuju atau tidak? Setuju? Kalau Pak Hadi tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo. Setuju. Setuju. Nah, ini nanti akan menjadi kesimpulan kita. Apakah tadi pertanyaan pemantik tadi sudah sesuai dengan apa yang jenengan jawab setuju atau tidak? Setelah nanti saya memaparkan diseminasi ini nanti, gitu ya. Nah, di sini apa itu budaya positif di sekolah? Nah, itulah yang akan kita bahas nanti. Budaya positif di sini adalah suatu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah, yang intinya itu adalah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang dinamakan budaya positif. Nah, di sini konsep utama dari budaya positif ini adalah yang akan kita ambil, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai universal, kemudian perilaku, motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia,
Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, posisi kontrol serta resolusi. Dan nanti adalah penerapan segitiga restitusi. Nanti di akhir ada drama lagi yang akan menampilkan, memperagakan segitiga restitusinya. Oke, lanjut. Disiplin positif, manakah yang lebih tepat? Monggo Pak Hafid. Yang pertama, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang di sebelah kanan, disiplin merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Menurut saya disiplin itu adalah merupakan sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Iya, betul sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Hafid. Ya, masih ingat apa namanya? Bapak salut, jempol, salut. Iya, betul sekali apa yang sudah disampaikan Bapak Hafid, bahwa makna disiplin positif itu untuk mengontrol diri. Jadi bukan untuk patuh nih, untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih apa? Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita hargai. Seperti itu. Itu yang namanya disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita utamanya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti nilai-nilai kebajikannya apa saja? Nanti kita bahas lagi. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Jadi motivasi yang paling bagus itu bukan dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, sudahlah kita memiliki disiplin positif ini. Nah, kita refleksikan terhadap diri kita sendiri. Kita bareng-bareng, mari kita berbudaya disiplin positif, tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, kenapa kita memerlukan disiplin positif ini? Karena disiplin positif ini nanti itu akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi yang berpusat pada profil pelajar Pancasila di sini. Jadi ketika kita sudah menerapkan disiplin positif ini, maka nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini pasti akan tumbuh tanpa paksaan. Akan ada kesadaran dalam diri anak untuk melakukannya secara intrinsik, dari secara diri sendiri. Nah, terkadang kita sendiri saja masih membutuhkan motivasi ekstrinsik ya untuk melahirkan sebuah nilai-nilai kebajikan, meskipun budaya positif kita belum bisa secara penuh. Lanjut, bisa. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nah, nilai di sini bersifat universal ya, bersifat umum, bersifat lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang, semuanya universal umum. Nah, di setiap perilaku yang memiliki sesuatu tujuan. Nah, di sini saya mengambil dari Dr. William Glasser menurut teori kontrol, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkannya. Ya, di sini. Nilai-nilainya kebajikan ini tadi adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman, ada bertakwa, ada berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, sudah bisa dilanjut. Untuk disiplin positif, mungkin sudah ada bayangan ya. Mari kita sama-sama berbudaya positif dengan disiplin positif, tanpa ada ancaman, tanpa ada sokongan, dan tanpa hukuman. Meski berat, mari kita sama-sama mendisiplinkan positif ini. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, secara garis besar motivasi itu apa ya? Motivasi seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu dorongan yang timbul dari siapa? Dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Di sini alasannya itu pasti ada 3 menurut Diana Bosni. Di sini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti ini termasuk motivasi apa ini? Internal atau eksternal ya? Eksternal, jadi dari luar ya. Jadi siswa itu melakukan disiplin diri itu agar dia takut dihukum. Ya, makanya meskipun dia itu melakukan disiplin tetapi belum berada dalam dirinya sendiri, dia hanya menghindari ketidaknyamanan yaitu hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal, jadi belum mengenal ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk yang kedua, alasan yang kedua yaitu untuk mendapatkan apa ini? Iya, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang murid itu melakukan disiplin karena ia pengennya itu dihargai. Pintar sekali. Dapat uang 5.000 kalau kamu bisa mengerjakan bla. Nah, ini adalah alasan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi apa? Eksternal, masih dari luar. Nih. Untuk yang ketiga itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah alasan yang ketiga ini, alasan yang paling mengena, yaitu murid itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini. Ya, termasuk motivasi apa ini? Internal dari dalam diri. Nah, di sini yang kami harapkan motivasi alasan untuk motivasi perilaku manusia ini adalah yang ketiga. Ya. Jadi agar anak-anak itu tersadarkan bahwa disiplin itu adalah baik untuk dirinya karena akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan seperti itu.
Konsep disiplin identitas gagal. Nah, ini kenapa kita namakan identitas gagal? Karena dia itu mendapatkan disiplin dengan cara apa ini? Hukuman dan dengan cara penghargaan. Sudahkah seperti itu kita? Ya, meskipun disiplin ya, yang seperti ini sudah ya, tidak apa-apa. Ya, ini adalah konsep kita, konsep lama, yaitu kita namakan identitas gagal. Kenapa? Nah, hukuman ini menyakitkan tidak untuk siswa kita? Menyakitkan tidak untuk siswa? Jangan menyakitkan. Mau tidak disakiti? Mau tidak disakiti? Iya. Setiap orang itu tidak ada yang mau disakiti. Nah, makanya ini kita namakan dengan identitas gagal. Karena ada hukuman ini, hukuman itu membuat menyakitkan, membuat murid merasa takut, dan membuat murid itu menjadi tidak nyaman, sehingga dia merasa dia itu rendah. Pada akhirnya ia akan sangat tidak nyaman dan membenci sebuah peraturan. Itulah identitas ini. Kemudian yang penghargaan, meskipun penghargaan itu baik untuk siswa. Ternyata kalau dikasih uang itu, nah besok lagi Bu dikasih uang lagi Bu. Nah itu akhirnya akan mendapatkan apa? Seperti pengennya itu hanya dapat uang. Akhirnya teman yang tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan tujuannya tercapai, akhirnya menjadi iri. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, iri. Aku harus shopping ringan. Ternyata aku juga tahu untuk duit 5.000. Nah, seperti itu. Akhirnya akan merusak hubungan. Setelah itu penghargaan itu ternyata juga mematikan kreativitas. Nah, di sini karena penghargaan hanya akan dapat tujuan akhirnya itu hanya sebuah penghargaan, makanya kreativitasnya akan terbatas. Nah, di sini adalah penghargaan menghukum. Nah, seperti sistem ranking ya. Meskipun saya masih menggunakannya, itu sebenarnya untuk memotivasi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari disiplin positif ini, ternyata penghargaan itu sistem ranking ini adalah menghukum, tidak baik. Ya, ini termasuk dalam identitas gagal. Nah, di sini untuk konsekuensi. Nah, konsekuensi pun di sini membuat penguatan jangka pendek. Misal, ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya keluar kelas dan mengerjakan PR-nya di luar. Itu besoknya masih terulang lagi tidak dengan siswa yang sama? Kira-kira? Iya, bisa jadi. Karena apa? Jadi anak itu ketika tidak mengerjakan PR kemudian keluar, nah itu nanti jadi kebiasaan, nggak mau jalan lagi karena apa-apa. Terus akhirnya dia itu akan menjadikan penguatannya jangka pendek aja. Misal besok tidak mengerjakan, akhirnya mengerjakan, tetapi lusa lagi mungkin akan tidak mengerjakan lagi. Jadi konsekuensi itu hanya akan menimbulkan penguatan jangka pendek. Nah, bagaimana? Kita harus memerlukan monitoring berkelanjutan. Jadi harus dipantau terus. Nah, di sini konsekuensi pun murid akan menghormati peraturan. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena sudah langsung disuruh untuk konsekuensi tadi. Ketika tidak mengerjakan benar-benar kamu harus benar-benar gitu. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Nah, yang keempat yaitu restitusi. Nah, ini adalah yang akan kita ambil. Nah, dari ketiga itu adalah restitusi. Restitusi di sini itu adalah mengembalikan keyakinan kepada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang murid. Nah, di sini kita perlu mengembalikan nilai keyakinan. Apakah dengan tidak melaksanakan PR itu baik? Nah, bagaimana kalau kamu nanti tidak melaksanakan PR, akhirnya apakah nilaimu tidak tahu kalau nilaimu nanti tidak baik? Nah, kita kembalikan ke dirinya. Itulah yang kita namakan restitusi. Nah, di sini manfaat dari restitusi di sini yaitu murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kalau yang aku gara PR nilainya jelek, berarti aku tidak akan berprestasi di kelas. Jadi kesadaran dari dalam diri sendiri menimbulkan keyakinan di dalam diri sendiri. Nah, di sini fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi direnungi terus, akhirnya menimbulkan masalah jangka panjang. Nah, terakhirnya di sini adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adalah teori kontrol. Tadi dirinya memegang kontrol seperti tadi, mengepal tangan tadi. Ya, menggunakan teori kontrol. Yang terakhir adalah murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini tadi adalah restitusi. Sudah saya sematkan sedikit ya. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mengembalikan kepada keyakinan yang dimiliki oleh kelas. Di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika kalian tidak mengajarkan mereka PR, bagaimana solusinya? Nah, saya harus belajar sore hari, misalnya begitu, biar saya tidak lupa dengan PR saya, seperti itu ya, untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, bagaimana harus memperlakukan orang lain juga. Seperti itu. Ini menurut dosen 2000. Nah, nanti akan ada sebuah pertanyaan, kuis. Nah, di sini sebelum kuis, ayo semangat Bapak Ibu, tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum itu tepuk semangat yang baru apakah sudah tahu? Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, semangat. Semangat, 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 seperti itu ya. Ya, biar bersemangat. Nanti jadinya kuisnya jadi benar semuanya. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, semangat, semangat, semangat. Oke, kita kembali lagi. Ini tadi kemanikan ya, biar tidak spasi. Nah, kembali ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Nah, itu sudah ada Bapak pensil. Bapak pensil, ya tunjukkan. Yang pertama, hukuman. Hukuman di sini itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya,
Jadi kalau dihukum siapa yang mau? Tidak ada yang mau ya. Nah, sehingga membuat anak menjadi sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Pasti akan mengenang. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan karena di sini akan sifatnya paksaan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Inilah konsep hukuman, makanya tidak diperkenankan ya. Karena anak itu bukannya disiplin, malah akan menyembunyikan kesalahan. Akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan serta merasa tidak dihargai. Nah, untuk konsekuensi sendiri ini sesuatu yang harus terjadi. Memang jika tidak mengerjakan PR maka konsekuensinya bla 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 bla. Berarti harus terjadi kan ya? Ya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu adalah jangkanya. Kalau hukuman itu panjang, tetapi kalau konsekuensi itu jangkanya pendek. Anak akan lebih menghargai disiplin. Anak akan menghargai disiplin. Nah, konsekuensi ini akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, lebih bagus ya. Kemudian akan memahami konsep diri dengan baik. Dan anak akan belajar mematuhi peraturan. Berarti kesimpulannya lebih bagus hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi di sini konsekuensi itu akan belajar tentang mematuhi peraturan. Tetapi kalau yang hukuman itu berusaha untuk menyembunyikan kesalahan sehingga dia itu sangat membenci kedisiplinan. Oke, siap. Nah, ini contohnya yang sering sekali ya. Pasti sudah dirasakan Bapak Ibu semuanya. Siapa yang belum pernah merasakannya? Ya, pasti semuanya pernah merasakannya ya. Yang pertama ini contoh kasusnya adalah murid tidak mengerjakan PR. Nah, kita akan menghadapi siswa yang tidak mengerjakan PR dengan 3 cara itu tadi: hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Yang pertama, hukuman. Maka di sini guru akan menghukum murid untuk berdiri di depan kelas selama pembelajarannya berlangsung. Mengena di hatinya anak tidak? Anak merasa tersakiti tidak itu? Nah, itu akan berjangka panjang. Aku pernah di lesnya naruh sekolah kelas konsikilan yang satu. Nah, tinggal ini berapa? Nah, seperti itu. Jadi hukuman itu lebih kepada hal yang menyakitkan. Di sini hukuman ini guru marah, dalam keadaan malah. Ketika itu kamu mengerjakan PR, ayo silakan berdiri di depan. Nah, ketika itu guru merasa marah, jadi murid itu takut. Nah, di sini untuk yang kedua, konsekuensi ini memberikan keyakinan kelas ya. Konsekuensi ini juga. Nah, guru akan memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ya, boleh. Nanti juga saat waktu istirahat ya. Nah, itu konsekuensi yang harus kalian ambil karena tadi tidak mengerjakan seperti itu. Jadi lebih baik. Jadi anak itu tetap memperbaiki kesalahannya. Kalau hukuman tadi tidak memperbaiki kesalahannya, tidak ada waktu. Tetapi konsekuensinya ada waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Yang ketiga, ini lebih ke yang bagus lagi, yaitu ketika siswa tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelasnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya, tidak
tidak apa-apa. Setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Nah, kalau boleh tahu guru, kenapa alasannya kamu tidak bisa mengerjakan PR? Jadi lebih mendekatkan diri kepada siswa untuk menanyakan sebenarnya apa masalahnya, kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, di sini menanyakan ke yang kelasnya, apakah baik kalau seorang siswa itu tidak mengerjakan tugasnya? Jadi kita harus sabar sekali. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika sudah menanyakan masalahnya, tapi malam mati lampu kok Bu, jadi saya tidak mengerjakan PR. Oh iya, tidak apa-apa. Setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Yuk mari kita masalah ini kita selesaikan bersama-sama. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tidak mengerjakan PR? Jadi menanyakan ke si anak mau bagaimana. Jadi kita hanya membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini guru akan lebih terbuka dan murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu ya. Nah, nanti kita praktekkan di 3 restitusi nanti ya. Bu Fema beri beberapa kasus, nanti bisa untuk bermain-main. Lanjut Bu. Oke, langsung saja untuk yang pertama dari Bu Yanti. Untuk yang pertanyaan pertama silakan dibaca dulu, kemudian jawabannya. Mencatat 100 kali dalam setiap saya tidak akan selalu lagi karena orang ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Setuju hukuman atau hukuman? Pasal hukuman. Oke. Selanjutnya Bu. Mari kita jawab apakah betul. Oke, hukuman. Beri tepuk tangan. Yeay. Akhirnya sudah mengenai ya disebutkan saya. Oke, untuk yang kedua, silahkan dijawab Pak. Dibaca dulu soalnya. Lari membimbing lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Termasuk apa itu? Termasuk hukuman. Hukuman. Yeay, betul sekali. Masih ingat tepuk salutnya? Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, untuk yang ketiga Pak Hari. Monggo. Murid diminta berusaha 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Betul lagi, mari teman-teman. Kita lanjutkan untuk yang keempat, monggo Bu Emi. Menggantikan kertas tugas sama yang telah disediakan konsekuensi. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi konsekuensi ini adalah ada sesuatu waktu untuk memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan yang ke-5, monggo Pak San. Dibaca dulu soalnya. Mau berjalan orang tidak bisa tulis karena tersembunyi pada saat belajar. Itu konsentrasi. Beri tepuk tangan lagi.
sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi, betul kan? Salah ya? Ya. Disuruh memakai sepatu seharian loh, seharian kelas. Pertama-tama kita harus menggali peraturan apa saja yang perlu disepakati di kelas. Nah, di dalam kelas itu pasti ada peraturan yang perlu disepakati. Ini namanya keyakinan kelas ya, namanya perlu disepakati. Jadi kalau aturan itu kan harus ditaati, tetapi kalau keyakinan kelas itu disepakati bareng-bareng di dalam satu lingkup kelasnya. Nah, dari sini mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat yang lebih positif. Misal, contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif? Nah, kita buat menjadi kalimat yang lebih positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu akan menjadikan keyakinan kelas itu anak-anak lebih akan mengertinya atau menyepakatinya. Nah, di sini yang ketiga, kita harus mencari nilai-nilai kebajikannya dari peraturan yang sudah kita buat tadi. Misal, buanglah sampah pada tempatnya. Itu nilai kebajikan yang diambil apa? Kira-kira kebersihan. Betul sekali Bu Erni. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Iya, betul sekali. Jadi setelah kita membuat peraturan yang menjadi kalimat positif, kita harus mencari setiap peraturan itu memiliki nilai kebajikan. Nah, setelah itu kita harus mengaitkan pendalaman keyakinan kelas tersebut, tampak seperti atau tidak seperti. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kemudian nanti penandatanganan keyakinan kelas. Lanjut. Ini ke dokumentasi keyakinan kelas 6 di SD Negeri 3 Poloan kemarin sudah saya buat, semuanya sudah disepakati bareng-bareng, semuanya sudah memberikan keyakinan kelasnya masing-masing, apa yang perlu disepakati, kemudian mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Proses penempelannya kemarin kita mulai di kelas, kemudian semuanya sudah menandatanganinya, kemudian kita berfoto bareng. Nah, nih keyakinan kelas 6 di SD Negeri Kerobokan. Yang pertama, berangkat sekolah tepat waktu. Jadi kalimat tadi jangan terlambat sekolah. Dan kita buat keyakinan kelasnya menjadi berangkat sekolah tepat waktu. Apa nilai kebajikan yang diambil? Iya, disiplin. Betul sekali. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan dulu. Jangan, nah kemarin kalimatnya tidak pernah mengumpulkan tugas. Nah, sering terlambat mengumpulkan tugas. Nah, begitu akhirnya tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, di sini saya membuatnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini nilai yang diambil adalah tanggung jawab. Kemudian memanggil nama teman dengan nama asli. Nah, ini sering di kelas 6 memanggil nama itu pasti nama saya enggak aslinya. Jadi saya kadang tidak paham itu memanggil siapa. Nah, akhirnya kita buat kesepakatan kelas, yaitu keyakinannya memanggil nama teman dengan nama aslinya. Nah, di sini nilai kebajikan yang diambil adalah menghormati orang lain. Kemudian kemarin ada yang memanggil pulpen tanpa izin. Nah, di sini makanya disepakati harus meminta izin dulu jika ingin meminjam barang teman. Di sini nilai yang saya ambil adalah kejujuran. Dan yang terakhir mengembalikan barang pinjaman itu termasuk tanggung jawab. Nah,
setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Setuju tidak Bapak Ibu? Iya, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada berapa sih dasar? Nah, ini menurut William Glasser itu membagi kebutuhan dasar manusia itu menjadi 1, 2, 3, 4, menjadi 5. Yang pertama survival apa survival. Nah, duit nanti termasuk kesenangan. Di dalam kesenangan dan untuk bertahan hidup juga, betul tidak? Nah, di sini tema kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser itu yang pertama itu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini konteks kita terhadap murid bertahan hidup di sini berarti misalkan ini terhadap fisiknya siswa ya. Misal di dalam kelas 6 ada seorang siswa yang mana dia itu setiap hari kok ada yang ngadu jajananku dimintai oleh si A. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata si B tadi itu tidak pernah disamoni oleh ibu B. Akhirnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bocah A tadi itu adalah karena lapar kan. Akhirnya kebutuhannya dia cukupi dengan meminta makanan teman lain itu tadi. Nah, itu yang dinamakan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk yang kedua, kasih sayang. Ini sering sekali ya, kasih sayang, belonging, love, kasih sayang, dan merasa diterima di dalam lingkungan sekitarnya. Jadi contohnya ada siswa yang mana dia itu merasa terkucilkan. Nah, terkucilkan itu akhirnya dia itu iri. Karena irinya tadi dia itu melakukan masalah. Intinya gen kita itu lebih perhatian, untuk caper gitu. Nah, sebenarnya yang dia lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya yang mana tadi? Yang kasih sayang. Dia membutuhkan kasih sayang, makanya dia itu jahil sebenarnya. Gen aku dapat perhatian. Nah, perhatian itu adalah sesuatu yang ingin dicukupinya pada saat itu. Seperti itu. Kemudian freedom, kebebasan. Misal kebebasan itu seorang siswa itu setiap hari di rumahnya itu membawa bekal nasi goreng terus. Akhirnya di kelas dia itu senangannya bedaki ngajarin jadi kenapa segera auto karena dari si siswa tadi. Nah, itulah kebutuhan yang dia penuhi itu adalah sebuah kebebasan. Dia pengen apa yang dibawa bekalnya itu tidak itu saja, bebas, pengennya itu berwarna-warna. Kiranya seperti itu contohnya. Kemudian kekuasaan. Biasanya di sini kebutuhan dasar kekuasaan ini sok-sok jadi sing berdiri. Jadi ketika anak itu merasa memani atau merasa hebat sendiri, itu sebenarnya dia itu baru memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pada kekuasaan atau kepowerannya. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini seseorang anak itu misal dia memiliki ide, ternyata idenya tidak diterima. Nah, akhirnya dia itu marah. Setelah marah, dia langsung keluar ke
kelas, kemudian dia mencari kesenangannya sendiri. Nah itu sebenarnya dia baru memenuhi kebutuhannya berupa kesenangan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjutkan. Setelah kebutuhan dasar adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai pemhukum. Nah ini kurang baik. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah ini posisi kontrol seorang guru. Silakan untuk diamati di sini 5 posisi kontrol. Sebenarnya monggo ini menjadi motivasi, siap tidak siap harus siap. Terutama kalian 85 kesini punya tanggung jawab besar. Kalau saya Pak Hedi itu nggak ngalami nanti 2045 ini wis masih terima kasih. Meskipun generasi aku depan itu adalah tokoh utama, saya katakan tokoh utama mencerdaskan menjadi generasi emas. Namun di dalam sebuah tujuan itu pasti akan membutuhkan pengalaman yang kita gunakan sebagai acuan. Jadi kita juga membutuhkan bapak ibu yang kelahiran di 86 itu. Jadi meskipun tugas kita itu 85 terbuka mencerdaskan generasi emas, namun kita juga membutuhkan bapak ibu menjadi proktor kami, menjadi acuan kami. Meskipun ini kita di kurikulumnya adalah kurikulum yang merdeka, namun pembelajaran yang diambil di dalam kurikulum merdeka ini melalui teori-teori tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya itu ada sebelum generasi 85. Jadi intinya semua pendidikan itu sebenarnya sama. Hanya saja yang membedakan adalah program zaman, di mana zaman sekarang itu kita dituntut untuk bisa IT. Nah, kita kolaborasi. Intinya satu, kita harus kolaborasi. Jadi tidak cukup hanya 85 ke depan, tetapi 85 ke bawah itu betul menjadi peran penting juga. Itulah. Alhamdulillah. Oh iya. Monggo Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu memberikan pada saya menanggapi dan memberikan apresiasi pada pelaksanaan kegiatan pada hari ini oleh beliau Ibu Memang bahwasanya pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab semua kita ya, terutama kita sebagai punya tanggung jawab dan terlepas dari semua itu memang pendidikan itu melalui beberapa macam fase atau dekade, bermacam-macam dekade. Dari kami dan masa memang berbeda. Kami ini biarkan layanan 60-an, 70-an, itu memang betul-betul ketika saat itu ibaratnya adalah salah dalam perjalanan kita mesti akan dipukul dengan penggaris atau berlipat dengan penghambat itu datangnya. Tapi saat itu memang sangat dibutuhkan sisi-sisi seperti itu. Karena masa transisi dari pendidikan era kolonial itu masih sangat dibutuhkan. Artinya apa? Seorang guru itu memang harus bersikap keras karena apa? Tujuan pendidikan saat itu adalah mencerdaskan lingkungan bangsa. Intinya ya betul seperti tadi.
kita listom ya. Data keluarga itu adalah modal utama untuk anak itu dari data. Karena saat itu belum muncul IT, belum muncul teknologi seperti itu. Ketika saya setelah tahun 80-an di SPG, itu belum adanya teknologi paling tidak adalah selain proyektor, gitu. Jadi itu ya, selain proyektor dengan diganti tulis pada plastik kemudian ditempel di proyektor sehingga wujudnya adalah klik, berupa klik yang langsung ditembakkan ke layar seperti itu. Nah, tapi dengan demikian bahwasanya pendidikan itu akan berjalan sesuai dan mengikuti zamannya. Zaman pendidikan seperti itu memang harus seperti itu dan kemudian berkembang melalui pergeseran atau disebut dengan degradasi pendidikan. Itu mulai pergeseran sehingga sampailah tahap pada sekarang ini yang dari berbagai macam kurikulum telah kita terapkan. Saya sudah melalui bermacam-macam kurikulum dari sekolah saya sampai pada penugasan saya dari kurikulum 7 bulan, 8 bulan sampai berkembang KTSP, kemudian sekarang menjadi kurtelas dan sekarang menjadi kurikulum merdeka yang insya Allah kemungkinan nanti semua akan mengalami bagaimana itu kurikulum merdeka. Nah, intinya begini bahwasanya kalau kami ini sebagai generasi tua memang ikut mendukung apa yang menjadi program-program ini, ikut mendukung ya, karena apa? Inovasi pendidikan itu sangat penting. Artinya inovasi untuk keberlanjutan dan kemajuan pendidikan itu sangat penting mengingat tuntutan zaman dan kemajuan secara global dalam menyeluruh dunia itu memang penting. Namun tidak terlepas pula dengan akhlak, budaya, pendidikan, kearifan lokal dan budaya kita tetap kita jaga sebagai bangsa Timuran, sebagai bangsa Indonesia. Apalagi tadi negara sangat Indonesia yang memiliki berbagai macam ragam budaya, agama, bahasa dan sebagainya. Maka pantaslah kalau kita memakai istilah profil pelajar Pancasila tadi. Itu sangatlah tepat karena memang dasar negara Pancasila sudah dirumuskan sejak awal untuk bisa fleksibel terhadap kemajuan bangsa negara ini dalam mengikuti era perkembangan dunia. Nah itu saja. Jadi pertanggungjawaban pendidikan intinya ada pada kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan kita akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk berlanjutan dan berlangsung serta keberhasilan daripada pendidikan ini. Tapi tidak saya hormati bahwasanya semuanya itu tidak akan terlepas dari kendala. Kendala hambatan mesti ada. Kendala mesti ada, baik dari segi sosiologi, bagaimana masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Juga pendidikan itu tidak 100% keberhasilan berada di jenjang pendidikan formal seperti kita. Karena mengingat pusat pendidikan itu ada di sekolah, keluarga dan masyarakat. Itulah penentu keberhasilan pendidikan. Sebagai seorang pendidik tentunya kita akan manut atau menurut rel yang telah ditentukan dari pemerintah negara kita yang di mana ditelurkan atau diindokkan yaitu dari dari Kementerian Pendidikan Nasional kita. Nah kalau saya seperti itu intinya kita selalu mendukung apa yang menjadi program-program kependidikan selama muaranya untuk kemajuan, keberhasilan dan kemajuan pendidikan. Demikian saja, ada salah kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk